Dan Anda harus mempertanggungjawabkan air mata masyarakat Kabupaten Alor yang selama ini mengalir tanpa Anda ketahui. Air mata yang mengalir tanpa Anda ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena Anda sibuk saling sikut menyikut, lapor melapor. Ya, maka dari itu saya memohon izin kepada anggota DPRD, ketua DPRD, agar kiranya kita dapat bicara bersama, begitu. Karena ada beberapa hal poin tuntutan yang ingin kami sampaikan, begitu. Rilis tuntutan Aliansi Rakyat Melawan ARM Kabupaten Alor. Ya, rakyat memang harus melawan. Ketika pemimpin lupa diri, rakyat memang harus melawan, begitu. Tahun 2020 baru saja berlalu dan menyisahkan sejuta tragedi dan kisah kecelakaan berpikir beberapa pelawak gambar intelektual. Kabupaten Alor sebagai salah satu kabupaten tertua di NTT sejak berdirinya telah melewati berbagai macam gejolak, baik itu gejolak dalam ruang lingkup kemasyarakatan hingga gejolak dalam ruang lingkup pemerintahan. Masyarakat Kabupaten Alor dalam beberapa pekan terakhir tengah memendam murka dalam bisu ketika badan usaha milik negara BUMN di Kabupaten Alor, PLN Alor, bertindak sesuka hati dalam mematikan dan menghidupkan pelayanan listrik di Pulau Alor dengan dalih pemeliharaan jaringan. Dengan dalih pemeliharaan jaringan ini pula ratusan ribu pohon pelindung yang berada di pinggir jalan raya ditebas habis dengan bengisnya tanpa bicara soal kerugian. Padahal sebagai badan usaha yang didirikan oleh negara, keberadaannya wajib hukumnya memberi manfaat bagi masyarakat yang hidup di negeri ini. Sementara dari pemberian jaringan listrik ini berlangsung, masyarakat kembali dibikin pusing dengan pemadaman listrik sesuka hati oleh PLN tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Alhasil, ratusan barang elektronik milik masyarakat di Alor mengalami kerusakan. Namun mereka hanya dapat mengeluh dalam diam. Informasi terakhir yang kami terima bahwa PLN Alor mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daya listrik oleh masyarakat di Kabupaten Alor sehingga pemadaman listrik harus diberlakukan. Jika memang benar hal itu terjadi, di mana PLN Alor sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Alor, maka sebenarnya perlu kita ketahui bahwa di Kabupaten Alor sejak tahun 2014 lalu telah berlangsung proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrogas PLTMG di Fanating dengan APBN 227 miliar rupiah dengan kapasitas aliran listrik yang mampu mengcover seluruh kebutuhan listrik bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Ketika pemadaman listrik ini berlangsung hingga banyak barang elektronik masyarakat yang jadi tumbalnya, PLN Kabupaten Alor dalam kunjungan kerja anggota DPRD mengakui bahwa oknum pejabat daerah yang mencuri aliran listrik dengan cara penarikan listrik dengan lostrom atau tanpa pengukur kapasitas penggunaan listrik. Jika indikasi pencurian arus listrik ini benar-benar terjadi, maka PLN sebagai salah satu BUMN tidak boleh mendiamkan kejadian ini. PLN harusnya melaporkan tindak pencurian ini kepada Kepolisian Resort Alor yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 5 langkah dari depan kantor. Bukan malah memunculkan informasi ke awal media, lalu duduk berpangku tangan sembari menonton masyarakat saling beradu retorika. Selain itu, DPRD Kabupaten Alor yang selama ini hanya sibuk membunuh dalam rumah rakyat yang tak terurus itu, mestinya lebih siaga dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tengah kebingungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka melalui rilis ini kami meminta agar 1. PLN Alor selaku BUMN segera laporkan perilaku oknum pejabat pencuri listrik kepada Kepolisian Resort Alor untuk diproses sebagai pembelajaran bagi pejabat-pejabat nakal lainnya. 2. Segera tuntaskan pembangunan PLTMG di Fanating demi meningkatnya pelayanan listrik bagi masyarakat di Kabupaten Alor. 3. Hentikan dinamika tidak edukatif yang berkesan labil dalam lembaga terhormat DPRD Kabupaten Alor. DPRD Kabupaten Alor sebagai lembaga terhormat jangan pertontonkan kelabilannya hingga keluar ruangan. 5. DPRD Kabupaten Alor melalui fungsi kontrolnya
harus segera mendesak PLN untuk melaporkan pencurian listrik oleh oknum pejabat yang telah melakukan tindakan layaknya maling. 6. DPRD perlu melakukan evaluasi pembangunan Jalan Raya Adi Abang Nule yang terindikasi tidak beres dalam penggunaan bahan proyeknya. 7. Masyarakat Kecamatan Aler Barat Laut menagih janji pembangunan Jalan Kalabai Kokar tahun 2021. Mungkin itu saja rilis tuntutan kami. Saya meminta kesediaan dari bapak-bapak yang saya hormati dan memang terhormat agar kiranya dapat menerima kami untuk berbincang-bincang sebentar. Terima kasih. Baik, merespon dari apa yang aspirasi yang sudah disampaikan, saya lihat ada dua hal penting aja menyangkut dengan listrik PLN ya. Yang kedua menyangkut dengan beberapa indikasi jalan ya. Nah, kalau listrik, saya pikir PLN untuk menyangkut dengan pemadaman dan langkah-langkah yang seperti langkah-langkah untuk pengamanan instalasinya dengan pemotongan, dan nanti saya teruskan ke komisi yang berkait untuk manggil, apalagi ada Dolon juga dari PLN toh. Ya. Pasti sudah mendapatkan penjelasan dari mereka. Oh belum, tadi kita tidak dengar penjelasan. Tidak ada penjelasan? Kami tidak mau dengar penjelasan, mereka salah. Jadi seharusnya salah benar harus dengar penjelasan. Ya. Yang kedua nanti saya suruh dari komisi yang berkait, nanti panggil PLN datang untuk bisa mendengarkan itu apa segala macam, terus langkah apa yang harus diambil. Dia sebagai perusahaan yang mencari keuntungan, bukan nirlaba dia. Ya, dia bukan yayasan, itu dia sebuah perusahaan yang bergerak tentunya dengan segala konsekuensi profesional. Ya, akibat daripada akibat daripada pemadaman itu yang berakibat pada kerugian masyarakat ya. Kalau elektronik itu kan, kalau kita punya lembaga konsumennya ada, itu bisa dilakukan ya, lembaga konsumen itu memang. Tapi karena kita belum punya lembaga konsumen yang ada di Alor sini, otomatis nanti coba dibantu oleh DPRD untuk melakukan mediasi itu ya. Karena pasti kalau naik turun itu pasti orang rugi sama kulkas, TV dan lain-lain, itu pasti akan mempengaruhi itu. Itu sebuah kerugian. Itu profesional dalam orang hubungan antara klien dengan pemilik barang itu. Jadi itu kita akan teruskan nanti komisi. Nanti detailnya ini nanti komisinya akan menggalinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua menyangkut dengan indikasi pejabat itu akibat daripada kunjungan dan lain-lain. Saya pikir itu sudah berakhir dengan laporan polisi, itu sudah lagi dengan penanganan itu. Ya. Nanti tinggal dari segi penyelidikan dan kalau bisa ditemukan fakta buktinya ya, bisa naik tingkat dari penyidikan ya, urusan kepolisian nanti. Ya. Nah, sebagai itu. Jadi kalau urusan lapor-melapor tadi saya lihat tadi ada omong lapor-melapor, dia ini tidak kerja tapi lapor-melapor ya. Jadi soalnya orang punya hak hukumnya kan, semua equality before the law. Semua orang punya kesamaan dalam hukum. Jadi kalau orang punya hak hukum dilanggar ya, orang terserah yang bersangkutan mau lanjutkan atau tidak. Cuma dalam untuk merefleksi kembali aja, mengingatkan saja, saya pada prinsipnya iblis itu menggoda kita dua hal. Ya. Pasal 1 itu dia menggoda orang supaya terus melakukan kesalahan. Tapi pasal 2-nya juga ada. Dia menggoda orang supaya orang merasa selalu benar. Ya. Nah, itu dia punya pasal 2-nya ya. Jadi jangan cuma ingat pasal 1. Kalau di pasal 2 lupa itu ya ingat lagi pasal 2-nya itu. Ya. Karena pasal 1 dan 2 itu sama dia. Jadi kalau orang selalu merasa bersalah atau digoda untuk selalu berbuat salah, tapi yang kedua juga sama, digoda supaya selalu merasa benar. Nah, jadi itu saja ya, sebisa saya kasih masukan, mudah-mudahan kita semua sama gitu, kita mengevaluasi diri kita supaya kita juga jangan selalu berbuat salah, juga jangan selalu merasa benar. Ya, nah, itu benar pertama. Jadi saya pikir nanti kita akan coba lakukan, kemudian ada indikasi jalan ini perlu pengawasan, nanti juga
Komisi 3 yang bergerak di bidang infrastruktur akan kita ingatkan, dan Komisi 1 juga kita akan kasih tahu supaya dipanggil IRDA untuk lakukan pemeriksaan ini kalau memang benar terjadi ya. Kemudian permintaan nanti kita teruskan ke provinsi, mengingatkan kembali apakah angka untuk jalan Kalabai Kokate sudah masuk atau belum. Ya.